Pada bulan Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia melangkah ke arah kemerdekaan. Pejuang heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya ini merasa heran. Kenapa Anda heran, Bung? Sebenarnya apa yang mereka mau dari negara kita? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Betul. Tetapi apakah mereka masih belum kaya? Selama 3,5 abad menjajah, segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Dan sekarang mereka kembali ingin menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Dan jangan sampai apa yang Anda katakan terjadi. Oh iya, saya mendapat kabar bahwasanya di beberapa daerah telah melakukan perlawanan. Dan sekarang Belanda Nika telah tiba di Pulau Jawa. Permisi. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bung? Begini Pak, saya mendapatkan informasi bahwasannya Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu? Mereka datang untuk mengurus tentara Jepang dan tawanan perang. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun, mereka mengingkari janji mereka dan mempersenjatai tentara Jepang. Memang keterlaluan. Mereka berjanji tapi diingkar. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang. Lakukan penyerangan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap Pak! Isdiman, kamu saya perintahkan memimpin pasukan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Di sebuah desa di Ambarawa, ada 3 gadis yang sedang bercakap-cakap. Mereka memperbincangkan tentang keserakahan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Apa? Iya, kamu kenapa? Enggak kok, aku enggak apa-apa. Aku tahu, pasti kamu sedang memikirkan ibumu. Kok kamu tahu kalau selama ini sudah menutupi masalah ini dengan rapat-rapat? Setiap kali aku bangun dan tidur lagi, kita merasa terkekang, sedangkan kita sudah dewasa. Aku takut diperlakukan sama seperti ibumu oleh para penjajah. Apa yang kalian katakan itu benar. Sekarang kita hidup di zaman yang serba terpaksa. Akibat mereka datang, akhirnya kita yang berjuang. Ibu kita pun sampai sakit-sakitan. Jangankan untuk berobat, untuk makan saja susah. Lihatlah aku, kulit serta wajahku tercampur dari mereka. Ibu yang melahirkan aku dan mengkosanya dan lahirlah aku. Aku tidak mau tidak ada kejadian seperti ini lagi. Aku tidak mau. Ampun, ada apa Bu? Sakitnya kambuh lagi ya? Sudahlah Bu, cemas sih cemas, tapi anak-anak lebih mementingkan hidup. Sudahlah Bu, jangan memikirkan Bapak. Bapak sedang berjuang. Bapak sedang berjihad, Bu. Sudahlah yuk. Benar apa kata anakmu tadi, bahwasanya suamimu sedang berjihad. Aku tahu, izin Tuhan pasti. Tapi aku takut kalau anak-anakku akan menderita. Aku tak sanggup. Bagaimana jika mereka harus hidup seperti ini selamanya? Aku tak sanggup. Sudahlah Ibu. Indonesia pasti akan merdeka. Ini prosesnya, yakinlah Ibu. Percayalah, Indonesia pasti akan merdeka. Walaupun suamimu sudah gugur, tapi aku percaya Indonesia pasti akan merdeka. Iya Bu, benar kata mereka. Indonesia pasti akan merdeka, percayalah. Mudah-mudahan Indonesia akan merdeka. Tak ada lagi pertempuran. Tak ada lagi yang takut kehilangan kehormatannya dari nafsu manusia. Manusia yang tak berpikiran dan tak beradab. Tak ada lagi anak-anak kecil yang takut membuka alur mata. Tak ada lagi cucuran air mata. Tak ada lagi cucuran darah. Indonesia pasti akan merdeka. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat, termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Isdiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nika. Tipuan kita berjalan lancar.
Sekarang kita punya pasukan dari para tawanan tersebut. Ini komandan memang keren. Masyarakat di sini memang mudah sekali kita bohong. Tetapi kita harus waspada. Jangan sampai piring-piring itu menggagalkan rencana kita. Hei kau, bagaimana markas kita? Apakah aman? Sekarang ini masih aman. Belum ada tanda-tanda dari orang-orang pribumi. Bagus. Lanjut pesan kerja. Kita diserang. Lari. Kurang ajar sini. Semua coba bergerak, kita bergerak. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari sini. Tapi kita harus terus mengintai dan mengikuti mereka. Bila penting, kita desak mereka. Pokoknya kita harus merdeka. Merdeka! Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun, di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan, pimpinan TKR Letkol Isdiman gugur tertembak. Akhirnya, TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Nampak pemimpin dia telah gugur, padahal perang akan segera dimulai. Sudahlah. Kita tidak boleh terlarut dalam duka. Ini sudah ketentuan Tuhan. Pada tunggu hilang berganti. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Saya siap menjadi pemimpin, menggantikan Pak Isdiman. Daripada kita terus berlarut seperti keadaan begini. Baiklah, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang akan saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah dikepung. Karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan cepet mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini bernama Subit Urang. Strategi yang hebat. Kita akan lancarkan serangan esok subuh ketika mereka sedang larut dalam dinginnya malam. Siap, laksanakan.